Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mila Agustinamawati. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Hubungan Aktivitas Fisik dengan Tekanan Darah pada Ibu Rumah Tangga di Wilayah Kerja Puskesmas Kalibaru. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu masalah. Masalahnya di sini adalah gerak merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh setiap manusia. Bahkan saat tidur pun jantung akan tetap terus memompa darah ke seluruh tubuh. Namun seiring berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang dan tingkat kesadaran manusia untuk melakukan aktivitas fisik semakin menurun. Dan yang kedua ada skala. Menurut data riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2013 menunjukkan bahwa 25,8% penduduk Indonesia menderita hipertensi. Dan menurut data survei indikator kesehatan nasional Sirkesnas tahun 2016 menunjukkan peningkatan prevalensi hipertensi pada penduduk usia 18 tahun ke atas sebesar 32,4%. Dan prevalensi kejadian hipertensi secara umum diperkirakan 5% sampai 34% dan memiliki kecenderungan meningkat pada usia 17 sampai 19 tahun. Nah, kemudian ada kronologi. Pada penderita hipertensi, tekanan darah tidak terkontrol disebabkan oleh tidak rutinnya penderita hipertensi dalam melakukan pengobatan. Karena hipertensi sering muncul tanpa adanya gejala. Sedangkan pada hipotensi disebabkan oleh beberapa faktor seperti serangan jantung. Otot jantung tidak cukup sehingga jantung lemah dan tidak dapat memompa darah. Jika katup gagal dalam meminimalkan jumlah yang akan mengalir ke tubuh, maka terjadi penyempitan, maka aliran dalam darah menurun. Kemudian, situasi tersebut dapat menyebabkan terjadinya hipotensi. Kemudian ada solusi. Tidak terkontrolnya tekanan darah dapat dihindari dengan mencegah faktor risiko, yaitu salah satunya dengan cara menerapkan pola hidup sehat dengan beraktivitas teratur dan rutin berolahraga. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik adalah setiap gerakan yang meningkatkan pengeluaran tenaga dan energi. Nah, kemudian ada manfaat dari aktivitas fisik, yaitu meningkatkan kesehatan otot dan aktivitas jantung bekerja secara optimal, dan memaksimalkan suplai oksigen menuju otak, mengembalikan kelenturan sistem saraf. Nah, ada juga aktivitas fisik juga mampu mengurangi resiko penyakit tidak menular, seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke, diabetes mellitus, dan beberapa jenis kanker seperti kanker payudara dan kanker usus. Nah, kemudian ada jenis-jenis aktivitas fisik, yaitu yang pertama, aktivitas fisik berat. Biasanya berhubungan dengan olahraga yang membutuhkan kekuatan, seperti senam, berlari, aerobik, zumba, dan senam kardio, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, aktivitas fisik sedang, yaitu membutuhkan tenaga intens atau terus-menerus, atau gerakan otot yang berirama. Seperti berlari kecil, mengepel, bermain bulu tangkis, voli, tenis meja, bersepeda, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada aktivitas fisik ringan, hanya memerlukan tenaga yang sedikit dan biasanya tidak menyebabkan perubahan pada nafas, seperti berjalan santai, menyapu, dan lain-lain. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik, yaitu yang pertama adalah umur. Aktivitas fisik seseorang meningkat sampai mencapai maksimal pada usia 25-30 tahun. Kemudian terjadi penurunan kapasitas fungsional dari seluruh tubuh. Kemudian ada jenis kelamin, yaitu sampai pubertas biasanya aktivitas fisik remaja laki-laki hampir sama dengan remaja perempuan. Tetapi setelah pubertas, remaja laki-laki biasanya mempunyai nilai yang lebih besar. Kemudian ada pola makan. Makanan salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas, karena bila jumlah makanan porsi yang lebih banyak, maka tubuh akan merasa lebih cepat lelah dan tidak ingin melakukan aktivitas seperti olahraga dan menjalankan aktivitas lainnya. Kandungan makanan yang berlemak juga dapat mempengaruhi tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari atau berolahraga. Sebaiknya makanan yang akan dikonsumsi dipertimbangkan kandungan gizinya agar tubuh tidak merasa cepat lelah. Kemudian yang terakhir ada penyakit atau kelainan pada tubuh, berpengaruh terhadap kapasitas jantung, paru, postur tubuh, obesitas, hemoglobin atau sel darah dan serat otot. Bila ada kelainan pada tubuh seperti di atas akan mempengaruhi aktivitas yang akan dilakukan, seperti kekurangan sel darah merah, maka orang tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas yang berat. Obesitas juga menjadi kesulitan dalam melakukan aktivitas fisik. Kemudian yang kedua ada konsep tekanan darah, yaitu yang pertama tekanan darah adalah tenaga pada dinding pembuluh darah arteri saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Dan pengukuran tekanan darah secara rutin berguna untuk mendeteksi secara dini adanya hipertensi atau hipotensi. Kemudian ada pembagian tekanan darah, yaitu yang pertama tekanan darah rendah, yaitu tekanan darah di bawah 100 per 60 mm Hg. Kemudian yang kedua tekanan darah normal, yaitu tekanan darah yang melebihi dari 100 per 60 mm Hg dan kurang dari 140 per 80 mm Hg. Kemudian yang ketiga ada tekanan darah tinggi, yaitu tekanan darah yang melebihi dari 140 sampai 90 mm Hg. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi tekanan darah, yaitu yang pertama usia. Nah, tidak terkontrolnya tekanan darah adalah bisa terjadi pada semua usia, tetapi semakin bertambahnya usia, maka semakin tekanan darah tidak dapat terkontrol.
Yang kedua yaitu jenis kelamin, bahwa perubahan hormonal yang sering terjadi pada wanita menyebabkan wanita lebih cenderung memiliki tekanan darah tinggi. Hal ini menyebabkan risiko wanita untuk terkena penyakit jantung menjadi lebih tinggi. Yaitu yang ketiga, medikasi. Banyak pengobatan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tekanan darah. Beberapa obat antihipertensi seperti diuretik, penyakit beta adrenergik, dan penyakit saluran kalsium. Kemudian ada aktivitas fisik dan olahraga. Perubahan mencolok sistem kardiovaskuler pada saat berolahraga termasuk peningkatan aliran darah otot rangka, peningkatan bermakna curah jantung, penurunan resistensi perifer total, dan peningkatan sedang tekanan arteri rata-rata. Kemudian yang terakhir ada pendidikan. Nah, tingginya resiko terkena hipertensi pada pendidikan yang rendah kemungkinan disebabkan karena kurangnya pengetahuan pada seseorang yang berpendidikan rendah terhadap kesehatan yang sulit dan lambat menerima informasi. Kemudian ada kerangka teori. Nah, di sini yang pertama faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik, yaitu yang pertama usia, 2 jenis kelamin, ketiga pola makan, 4 kelainan atau penyakit. Nah, di sini ada aktivitas fisik dibagi menjadi 3, yaitu aktivitas fisik rendah, normal, dan tinggi. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi tekanan darah, yaitu yang pertama usia, kedua jenis kelamin, ketiga medikasi, keempat aktivitas fisik atau olahraga, kelima pendidikan. Nah, di sini tekanan darah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tinggi, kedua normal, dan yang terakhir rendah. Dan di sini untuk keterangannya yaitu ada garis yang tidak putus, yaitu adalah teori yang saya teliti, dan kemudian ada garis yang tidak putus-putus, itu adalah teori yang tidak saya teliti. Nah, kemudian ada kerangka konsep. Di sini variabel independen dari judul tersebut adalah aktivitas fisik. Kemudian variabel dependennya adalah tekanan darah. Nah, saya di sini mengambil kriteria responden, yaitu ibu rumah tangga yang berusia dari 20 sampai 50 tahun di wilayah kerja Puskesmas Kalibaru, khususnya Desa Kajarharjo yang bersedia untuk menjadi responden. Nah, maka muncullah judul hubungan aktivitas fisik dengan tekanan darah pada ibu rumah tangga di wilayah kerja Puskesmas Kalibaru. Nah, kemudian ada hipotesis. Di sini hipotesisnya adalah terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan tekanan darah pada ibu rumah tangga. Kemudian bab 3 ada metode penelitian. Nah, di sini desain penelitiannya saya menggunakan jenis penelitian dengan analisis korelasi. Korelasional merupakan suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna untuk menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, jadi penelitian yang digunakan di sini adalah menggunakan kuantitatif dengan desain analisis deskriptif korelasi dengan pendekatan cross-seksional pada penelitian hubungan aktivitas fisik dengan tekanan darah pada ibu rumah tangga di wilayah kerja Puskesmas Kalibaru. Dan di sini populasi dan sampel penelitian adalah ibu rumah tangga yang berusia 20 tahun sampai 50 tahun di wilayah kerja Puskesmas Kalibaru dan bekerja dan berjumlah 35 orang dan bersedia untuk menjadi responden. Kemudian tempat dan waktu penelitiannya saya melaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Kalibaru, khususnya Desa Kajarharjo. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan April 2021. Nah, untuk variabel penelitiannya, yaitu variabel independen pada penelitian ini adalah aktivitas fisik ibu rumah tangga. Kemudian variabel dependennya adalah tekanan darah pada ibu rumah tangga. Dan kemudian di sini ada definisi operasional, yaitu variabel pertama yaitu yang independen, aktivitas fisik pada ibu rumah tangga. Maka di sini saya akan melakukan penelitian aktivitas fisik pada responden dengan alat ukur kuesioner sebanyak 13 soal pernyataan, yaitu yang pertama sangat sering skor 4, sering skor 3, jarang skor 2, sangat jarang skor 1. Nah, di sini kriteria penilaiannya yaitu yang pertama skor tertinggi 4, dan kedua skor sedang 2 dan 3, skor terendah yaitu 1. Kemudian untuk variabel dependen yaitu tekanan darah. Nah, di sini saya akan melakukan penelitian ibu rumah tangga dapat mengontrol tekanan darah, yaitu dengan alat ukur pre dan post aktivitas senam dengan pengukuran tekanan darah. Nah, untuk kriteria penilaiannya yaitu tekanan darah rendah kurang dari 100/80 mm Hg dan tekanan darah normal 100 sampai 120/70 sampai 80 mm Hg, dan yang ketiga tekanan darah tinggi yaitu lebih dari 130/100 mm Hg. Nah, kemudian ada alat dan bahan penelitian atau instrumen penelitian. Nah, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal kuesioner dengan soal 13. Menggunakan skala Likert, hasil penelitian responden dikatakan baik apabila responden mampu menjawab pernyataan dengan memperoleh skor lebih dari 60, dan dikatakan cukup bila kurang dari 60, dan dikatakan kurang apabila kurang dari 40 jika skor dari jumlah pernyataan. Dan kemudian adapun panduan penilaian dari scoringnya adalah sebagai berikut, yaitu jumlah
Jumlah pilihan aktivitas fisik 4, sangat sering, sering, jarang, sangat jarang. Jumlah pertanyaan ada 13. Skor terendah yaitu 1, pilihan jawaban bernilai negatif, dan skor tertinggi 4, yaitu pilihan jawaban bernilai positif. Kemudian yang terakhir di sini ada etika penelitian. Maka di sini sebelum melakukan penelitian, sebelumnya saya akan melakukan informed consent, anonymity yaitu tanpa nama, dan confidentiality yaitu kerahasiaan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.